Wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal mun wal rusuh wa salahal jasad wa ruh wa taubatan nasuh. Masyaallah sadat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Darul Hamziah Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Nur Hasanah bersama Bapak sebagai pimpinan pengajian Majelis Taklim Musalla Darul Hamziah serta para pengurus, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus Ibunda Ustazah Hajah, Ibunda Hajah Ani, Ibunda Hajah Nyai, Ibu Ustazah Rosmah, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Alhamdulillah Sumi datang nih. Sumi itu ya? Ya. Saya yang nanyain enggak Ahmad Sadanur, Sumi mana Sumi? Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, hari ini kita sudah ada di tanggal 2 apa? 2 Muharram. Tahun baru ya Bu ya? Ya, tahun baru. Tahun baru ada tugasnya Bu, udah dikerjain? Udah. Yang belum ayo kerjain ya. Apa kerjaan kita ibu-ibu? Belajar ini alhamdulillah sehat. Baru mau nanyain Yoyo, Bojer ini datang enggak? Ternyata belum nanyain, udah kelihatan. Ibu-ibu kerjaan kita baca doa akhir tahun udah? Udah, alhamdulillah. Yang belum baca doa awal tahun? Udah, alhamdulillah. Yang belum baca. Jadi nggak ada istilahnya terlambat, gitu ya. Terus ibu-ibu nulis Bismillahirrahmanirrahim udah? Belum. 113 udah? Saya lambat tapi jadi malas. Jangan males. Jangan males ibu. Ya, biar minta berkahnya sama Allah diawali tahun yang kedepannya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kerjaan kita, hidup kita, rezeki kita, ilmu kita, kehidupan kita minta kita diberikan keberkahan sama Allah. Dengan apa? Dengan nulis Bismillahirrahmanirrahim. 113. Ibu-ibu jangan banyak banget, susah amat. Pelan-pelan aja nulis Bismillahnya aja nulis. Ya. Kagak tulis. Ibu sediain kertas, ibu sediain pulpen. Nulis Bismillahirrahmanirrahim. Capek ibu-ibu berhenti, jangan dipaksain. Nanti mulain lagi nulis, jangan nulis buan mulu. Yo, nulis buan mulu. Nulis ya 103. Ya pokoknya udah nulis deh, mau ngomong kek kagak kek. Nggak boleh ngomong. Kalau ngomong jangan ngomong. Ya. Sekarang apa boleh buat ngomong? Masa lagi nulis ngomong gitu. Kemarin saya ibu-ibu dapat ilmu nih Bu. Itu kata Ibunda Ustazah Hajah Umi Fatimah, kita kalau lagi baca Yasin jangan, kan katanya kan jangan makan, jangan minum lagi nulis. Kan lagi ngomongin jangan ngomong. Bukan jangan ngomong doang, jangan makan, jangan minum, jangan ngomong gitu. Orang lagi nulis Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kenapa ibu-ibu nggak makan nggak minum? Karena kita lagi puasa. Hah? Oh nggak apa-apa, udah. Pokoknya penting nulis aja dah. Terus ibu-ibu apa kata Umi Haji Fatimah? Kalau lagi baca Yasin jangan kita puasa katanya gitu. Padahal sih bukan puasa Bu, imsak. Imsak tuh nahan. Jangan sambil Yasin gitu. Ya.
Tuh dipesen tuh sama orang tua kita kayak begitu. Nu siapa Bu? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan besoknya tanyain bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Pemaksaan nih. Ar-Rahman. Tulis aja. Ya Ar-Rahman 50. Ar-Rahman 50. Tulis mau nenek-nenek kayak mau apa kayak tulis pelan-pelannya Ar-Rahman. Ya 50. Kalau nggak bisa nulis, Kagak bisa nulis. nenek mah nggak bisa nulis. Nah gitu. Di Al-Quran ada kan Bismillahirrahmanirrahim. Contek tuh. Ar-Rahman gitu contek. Nanti iya di juz amma di Al-Quran nanti ibu-ibu itu buat saksi kita di alam kubur kita biar terang alam kubur kita ya Bu ya. Terus ibu-ibu kenapa kita nulis Ar-Rahman biar Allah sayang sama kita ya. Kita pengen minta duit sama Allah dikasih sama Allah, kita minta rezeki minta kita sehat. Kenapa? Karena kita nulis Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi ibu-ibu di Bismillah itu ada dua. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahim itu nanti di akhirat tuh Bu. Itu dikasihnya kasih sayangnya sama Allah. Cuman buat kita insya Allah masuk surga. Orang mukmin. Kalau Ar-Rahman buat semua makhluk. Di mana? Ketika di dunia. Kan kita hidup kita masih di dunia. Ya, minta kasih sayang sama Allah. Allah kasih sayang sama kita nulis Ar-Rahman 50. Terus baca apa lagi? Itu tadi nulis Bu. Nulis Qulhu belum. Ayat kursi. Ya. Kalau itu bukan nulis, baca. Hafal ibu-ibu ayat kursi. Hafal ya. Coba Allahu la ilaha illa qayyum coba. Guru jangan. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma Jangan cepet-cepet. Kalau sendirian cepet-cepet. Ulang 1, 2, 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wah ini mah ibu-ibu pantas mimpin tahlil nih Bu. Sadar lu besok nanti giliran deh mimpin tahlil. Ya. Gantian iya. Ayat kursinya udah catat berapa Bu? 360. Pelan-pelan aja. 360 bacanya. Nanti kalau dapat 10 tulis 10. Nanti dapat lagi. Asal jangan ibu-ibu nanti tanggal 10 masih aja punya utang. Nah, nawar lagi 360. Ibu-ibu hari dalam 1 tahun berapa? 360. Nah, itu dia. Mau dikurangin harinya dalam 1 tahun. Mau. Jadi 360. Dah pokoknya terserah ibu-ibu mau sampai kapan kek. Yang penting sampai tanggal 10 kita kumpul ya Bu ya. Ya. Tanggal 10. Insya Allah Ibu. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Kok insya Allah ini kayaknya kayak kagak dah. Ya pokoknya insya Allah lah kudu insya Allah. Ibu-ibu tanggal 10 ya Bu ya, kita kan terbiasa. Tanggal 10 tanggal hari apa tuh ya? Kamis ya. Hah? Apa? Nggak bisa hadir karena barengan ya? Oh mau pergi ya? Tanggal berapa itu juga sih? Itu bukannya mau pergi? Tanggal 10 Tanggal tanggal 20 ya. Pergi ke Lombok orang-orang? Hah? Pergi ke Lombok. Oh di Lombok ini semuanya? Ibu-ibu? Enggak semuanya. Hah? Kori. Oh kalau dianya kagak ada mah ya saya kagak berani. Kagak saya enggak ada. Oh enggak, oh iya. Karena kita terbiasa setiap tahun kumpul di sini. Nah, sholat tasbih tuh baca Ar-Rahman, baca Saweran Bu buat anak. caweran anak yatim nanti yang gede dia nih. Lah, enggak lu gede sama saya. Lah emang biasanya begitu. Kita mah asal syarat, ya Bu ya. Nanti yang mau pada pergi titip aja dulu, ya. Jadi Sedekah saja ya, sedekah anak yatim. Hah? Dari apa nulis?
Hari Kamis tuh lagi ya, giliran ngaji kita ya. 25 katanya. Tanya apa? Nah, lu giliran ngaji kita ya. Kan istighfar misalnya. Misalnya kita ya. Bang, hari apa ya? Hari apa? Tanggal 10 itu. Hari Kamis ya? Oh, katanya kita mau istighfar. Enggak, ini rombongannya dia. Kasihan. Ya sudah ibu-ibu hadirin yang berbahagia, nanti diomongin deh tuh sama ketua. Kalau saya kan nggak berwenang ya dalam hal ini, saya cuma ngikut doang. Saya jadi besar. Udah tuh ya, kulhu ya 1000 ya. Sekarang gini aja deh. 100. 160. Ayat kursi. Ayat kursi 360. Kulhunya 1000. Udah 1000-nya dicicil deh dari sekarang. Iya. Ya, dicicil aja dah. Ya. Tapi kurma cepet kalau ayat kursi lama. Ibu mau sambil tiduran kek, mau sambil apa kek, ya, sambil jalan tuh senang deh gitu. Baca ayat kursi. Sambil dagang nggak apa-apa ya, sambil dagang. Nah, itu ibu-ibu ini kitab kecil-kecil kayak begini. Itu ditulis sama siapa? Ditulis sama para kiai lagi dagang. Jadi nungguin pada belanja, ngarang deh ngarang kitab. Oh, kayak begitu. Dan sudah ibu-ibu hadirin yang berbahagia, buka deh kitabnya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum fasal. Artinya air yang suci menyucikan, yaitu yang belum kena najis. Ketemu nggak Bu? Halaman 3 baris 4. Kan kemarin udah ngomongin rukun Islam. Udah. Fasal artinya air yang suci menyucikan. Nih kira-kira kalau lagi ngomongin air mau ngapain Ibu? Duduk. Mau wudu atau mau apa? Mandi. Mau mandi atau mau apa? Nyuci dalam najasa. Ya. Jadi pemakaian air itu di dalam bahasa syariat pertama buat apa? Buat mengangkat hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil pakai apa? Air. Ini lagi main air. Terus buat apaan air? Buat mengangkat hadas. Hadas kecil? Kecil. Hadas kecil. Hadas kecil diangkatnya pakai? Iya, pakai air. Ini lagi ngomongin air. Mengangkat hadas kecil pakai apa? Air suci menyucikan. Ini lagi ngomongin air. Pakai apa Bu? Iya, saya juga kalau ditanya kan bisa jawab wudu. Mengangkat hadas kecil pakai wudu. Kan ini lagi ngomongin air. Iya. Mengangkat hadas besar pakai mandi. Kemudian yang kedua, ibu-ibu menghilangkan najis, bukan mengangkat. Menghilangkan najis. Tuh ibu-ibu di bawah ada najis. Kenapa ada najis? Karena pakai teh kebo, pupuknya, ya dihilangin tuh najisnya. Terus ibu-ibu pokoknya apa aja dihilangin. Pakai apa? Pakai air, menghilangkan najis. Yang ketiga, ibu-ibu, ya udah tadi mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar. Mengangkat hadas kecil dengan wudhu, mengangkat hadas besar dengan mandi, terus menghilangkan najis. Ada nggak beda hadas dengan najis? Di mana bedanya? Semuanya air suci menyucikan. Enggak, lagi ngomongin air. Lagi ngomongin beda antara hadas dengan najis. Ibu misalnya kecolek sama laki, hadas apa najis? Hadas. Ibu nginjek tai ayam, najis. Kalau nyolek sama suami itu diangkat hadasnya, nggak mau wajib. Diangkat hadasnya.
Tapi kalau ngomongin nginjek tai lotok, maka yang bukan diangkat tapi dihilangkan. Ya. Maka jadi suci gitu. Ya, dengan diangkat hadas kecil dengan wudu, maka jadi suci gitu, ya. Pakai air ya Bu ya. Airnya apa? Air yang suci mensucikan. Iya, air yang suci menyucikan yaitu yang belum kena najis. Dan yang bukan mustakmal. Yang bukan mustakmal. Ibu gini. Ini yang ngomongin mustakmal nih, Bu. Kata ibu-ibu gini, sekarang ada keran gampang. Ya, tapi kan kapan-kapan kita nggak ketemu sama keran keluar air. Kali aja suatu saat kita perlu wudhu dengan ember, dengan air yang ada di ember, yang ember kecil, ya kan? Ibu punya ember yang sampai 2 kulah kan nggak punya ember yang itu yang bisa ditenteng sama kita. Itu bisa-bisa jadi mustakmal. Kapan jadi mustakmal? Kalau itu air ditaruh nih di bawah nih buat wudhu nih, ya. Kemudian ibu-ibu kita wudhu nih, ambil pakai gayung. Ibu-ibu pas kelempengan lagi basuh muka, kecipratan di situ. Maka air yang ada di ember menjadi mustakmal. Tapi kalau kecipratannya lagi tangan, kecipratan di situ mustakmal enggak? Enggak. Kenapa? Karena tangan ini sunnah. Ibu-ibu sekarang saya tanya, ibu wudhu, kapan wudhunya yang wajib? Maksudnya anggota wudhu yang wajib yang mana? Muka, tangan, lengan ya, sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, kepala, ya, rambut yang ada di kepala. Yang keempat, hidung, kuping, kaki. Ingetin tuh. Kalau lagi kita perlu berwudu, airnya cuma sedikit, udah segitu doang. Apaan tadi? Muka, tangan, kepala, kaki, sudah. Hidung. Kenapa? Enggak apa-apa, karena dia sunnah. Nih, misalnya ibu mau wudhu. Ini ada air 2. Air 2 nih. Ini udah dikobok nih, Bu. Ini udah dikobok. Ini belum. Pas giliran ibu wudhu, nggak mungkin nih. Kalau dari tangan sampai kaki nggak cukup segini. Ibu pakai 2. Ini nih yang ada di kolom kamar mandi sonono umum yang kita nggak tahu ini air nih mustakmal apa bukan. Maka ibu-ibu pertama yang kita kerjain membasuh apa? Semua membasuh apa? Kaki dari awal tangan pakai yang di kolom yang kita nggak tahu. Kenapa dia pakai yang di kolom? Karena itu sunnah. Habis tangan buka. Ibu duduk ke kumur. Coba pakai yang mana? Yang ini. Ini yang wajib, ini yang sunnah. Ke kumur, pakai yang mana? Itu yang di gelas. Ini buat yang wajib, ini yang buat sunnah. Yang ini. Terus habis kumur, hidung mana? Di gelas. Ini. Habis hidung. Muka. Dia mah. Habis hidung apa? Muka mana? Ini. Muka. Ibu mau ngambil 3 kali. Muka yang kedua di mana? Air basuh muka di air yang mana nih? Bukan, yang ini. Ya.
Yang ketiga. Bukan, muka. Yang ini. Ini. Ya, terus habis muka apa? Habis muka apaan? Tangan. Kita menjadi lupa apa duduk. Tadi di sini mak lagi. Guru takut. Habis muka apa? Tangan mana nih? Itu yang jelas. Ini karena wajib ya. Tangan yang kedua mana? Sunnah itu yang Ini tangan ketiga. Ini jangan pakai udah kanan kiri ya. Habis tangan apa? Pala yang mana? Pala yang mana? Lebih jelas dari waktu. Yang ini. Ini pala yang ini. Habis pala apa? Kaki. Kuping. Ibu lupa ya. Kuping yang mana? Yang ini. Iya. Habis kuping apa? Tengkuk yang mana? Tengkuk yang mana? Yang ini. Habis tengkuk kapan? Kaki yang mana? Cukup nggak kira-kira yang ini? Iya, pokoknya dikit nggak dikit dah gitu. Jadi yang sunnah nggak apa-apa pakai yang musta'mal, tapi bukan mutan najis ya, bukannya kejatuhan najis, bukan. Ibu-ibu boleh nggak daripada enggak ada air suci mensucikan, udah air mutan najis aja, boleh nggak? Boleh bukan najis. Boleh nggak pakai musta'mal? Boleh mustahil. Nggak boleh. Yang mana nih wajib muka? Bukan lagi ngomongin muka. Ngomong wudhu. Kali wajib. Ibu mau wudhu, nggak ada air yang suci mensucikan. Kan ini air ada 3 nih. Iya. Ada air suci mensucikan, ada air yang terkena najis, ada yang musta'mal. Ibu tadi musta'mal udah tahu tuh ya. Yang kecipratan. Apa Bu tadi? Air suci mensucikan. Tar dulu. Air suci mensucikan. Terus air musta'mal, air mutan najis. Apa itu air mutan najis? Air yang terkena najis. Ini air musta'mal nggak ada. Boleh nggak pakai air mutan najis, pakai air musta'mal? Nggak boleh. Pakai apaan? Tayamum. Gitu. Nah daripada itu tayamum. Iya. Jadi bukan daripada nggak ada, udah pakai air yang ada aja. Nggak bisa. Jadi gantinya ya ke tayamum larinya. Kalau nggak ada air ya. Ini lagi ngomongin kalau nggak ada air. Jadi mutan najis yang nggak boleh dipakai. Air ada berapa Bu? Air bukan. Air dipergunakan buat apaan? Bener-bener air ada 3 apa aja? Air suci mensucikan, air musta'mal, air mutan najis, air yang jatuh najis. Pinter ibu-ibu. Gurunya sedang menur. Bermula jikalau air itu sedikit, yaitu kurang dari 2 kula, maka ibu-ibu air yang kurang 2 kula, air yang mencapai 2 kula, ibu lihat di YouTube, di Google, air yang mencapai 2 kula berapa itu? Kalau nggak salah lupa 226 liter. Kalau segini berapa ya? Ya, pokoknya itu Tergantung itunya, tandurnya. bukan tergantung. Kalau ember 500, 1000. Pokoknya 10 kaleng black minyak sayur. orang dulu ya. Ibu-ibu sekarang nanya zaman dulu, yang sekarang dijadiin kaleng kerupuk, itu berapa liter? 25 liter. Masa iya ya? Itu 10. Berarti benar. 25 liter ya? Berarti 250-an. Iya, kerupuk. Iya. Kan kecil itu.
Ada nih yang Jadi ibu-ibu itu kaleng kayak gitu itu, bu kaleng kayak begitu itu 10 kaleng. 10 biji itu mencapai 2 kulah. Nah, kalau dulu hitung-hitungannya ibu tahu nggak? Saya bata, bukan bata, keramik, porselen yang kamar mandi yang kecil-kecil tuh bu. Segini nih. 6 bata kalau nggak salah. 6 bata. Tuh ukuran 2 kulah. Hah? Iya, 60 kali 60 itu dia. 60 kan belum sampai semeter ya. 60 kali 60. 60 ini segini ya. Kalau semeter kan segini nih. Semeter segini, 60 segini nih. Jadi ibu misalnya punya kolam, yang paling enak kalau punya kolam itu ibu yang segi 4. Hitung aja begini nih. Seret. Dalam tidak sama. Orang-orang semua sama. Sama lah. Sama. Hampir sama. Paling beda berapa senti? Iya, maksudnya kalau orang yang kecilan kan yang panjangan mungkin begitu. Sama. Maksudnya saja yang Iya. Pokoknya 60 cm ada gitu. 60 cm kali 60 cm kali 60 cm berapa liter? 200 berapa? Jadi kubus ya. Hitungan kubus 60 kali 60 tuh. Panjang kali lebar. Panjang kali kan kalau kubus itu kan panjang sama lebarnya sama. Kayak gitu tuh 60 berapa itu 60 kali 60? 60 kali 60. Enggak sama 200 ya. Ibu-ibu yang disebut air kurang dari air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Itu dia yang nanti bakalannya jadi air mustakmal. Kalau air yang mencapai 2 kulah, ibu terserah, gampang, wudu, kobok. Makanya kalau orang tua kita dulu punya kolamnya gede-gede, mencapai lebih dari 2 kulah, nyebur aja. mana nimba ya? Hah? Mana nimba? Iya nimba. Kalau sekarang kecil-kecil nggak bisa dijadiin buat air yang buat wudu di kobok, nggak bisa karena kecil-kecil sekarang. Sekarang malah nggak pakai kolom bu. Sekarang nggak pakai kolom sama saya. Saya punya kolom tapi nggak dipakai. Karena malas. Enak buat apa? Buat duduk waktu mandi pakai shower. Jadi pakainya buat duduk. Jam berapa nih bu? Jam 2:30. Oh masih lama. Dikit banget. Iya, ayo. Jam 3 kurang berapa? Oh iya, nanti pas jam 3 bilangin ya. Mana dia? Maka jangan ini deh Bu, yaitu kurang dari 2 kulah, maka jika hendak bersuci daripadanya maka jangan dikobok di dalamnya, menyuci atau mengambil air sembahyang atau mandi, melainkan dengan gayung. Sebab jika dikobok dengan barang yang ada najis ke dalam air itu, niscaya air itu menjadi najis sekalipun tiada berubah rupanya atau rasanya atau baunya. Jadi kalau yang kurang dari 2 kulah nggak boleh dikobok. Saya nanya nih, kan menurut saya air tuh, nah kita kan nggak air, bisa nggak buat ngambil lo dari cidupin? Boleh. Kalau kecil boleh. Kalau Kobok dikobok nggak boleh. iya, tapi pakai ciduk. Pakai ciduk. Iya, pakai gayung. Ibu-ibu misalnya, ini air kurang dari 2 kulah, kan nggak boleh dikobok. Kemudian cidukannya tenggelam. Ibu-ibu kalau cidukannya plastik dia ngambang. Tapi kalau cidukannya kaleng tenggelam nggak? Cidukannya kayu tenggelam nggak? Tenggelam. Sedangkan itu kita mau pakai, boleh nggak dikobok? Boleh. Dengan syarat belum kita niat. Jadi sebelum kita niat, yakin tangan kita bersih, kita ngobok nggak apa-apa.
Itu yang kita nggak boleh ngobok kalau kita udah niat. Nih kita nih datang nih, ngobok nggak apa-apa, kurang dari 2 gula, boleh dipakai buat wudhu. Kenapa? Karena memang kita belum niat buat wudhu, kita kobok, gitu kan? Atau kita udah niat wudhu, tahu-tahu tenggelam ini, niatin ini tangan buat ngobok. Jadi nggak apa-apa, jadi nggak susah-susah amat gitu Bu. Jadi Allah itu tenggelam itu gitu. Akhirnya ya kalau zaman sekarang mah cidukan aja punya 5 gitu kali ya di rumahnya. Kalau zaman dulu kan cidukan kita ya udah satu-satu gitu ya. Iya gayung batok. Serem. Gayung batok buat orang mati. Iya, tempayannya tempayan tanah. Kemudian gayungnya gayung itu Batok. Iya tuh karena sekarang isengnya. Ya, dulu. Oh, sekarang pakai Ada yang nanya Bu? kirain saya kali kalau semuanya ngambil wudhu itu semuanya nggak boleh kena air mustahil. Kenapa? Wudhu semuanya kira saya nggak boleh kena air mustahil. Ternyata kalau tangan boleh. Pokoknya yang wajib doang yang nggak boleh, yang sunnah boleh, gitu. Yang mustahil. Kalau yang hutan najis nggak boleh, semuanya nggak boleh. Mau buat ngapa-ngapain juga nggak boleh. Ibu kalau nyuci, ini belum apa-apa udah kesini nyuci. Udah ya. Nyuci bawang, nyuci cabe, jangan ini baskom, masukin. Jangan. Harusnya mengalir. Atau kita rembang, namanya lembang ya. Kita gitu-gituin, terus kita buang, bocorin. Jadi air yang ngocor duluan. Jadi cabai, bawang nggak ada airnya, baru kucurin. Jadi nggak boleh bawang, cabai, ini air masuk bawang cabai nggak boleh. Yang boleh adalah cabai bawang ada di sini masukin. Kayak baju, ibu ngebilasin baju. Kalau ibu tegel nggak? Ada ajaran ini pakaian kotor masukin air. Jadi selalu air belakangan. Baju masuk, air masuk. Jangan ibu-ibu ini air masuk baju nggak boleh. Ini waktu ngebilas. Nah ibu giling nih Bu, giling itu udah jadi bersih tuh Bu. Walaupun air yang ditabung ada masuk baju nggak apa-apa. Kalau saya kurang sok gitu kalau menjadikan baju itu mensucikannya pas giliran di baju kotor. Sebetulnya boleh. Ibu paham nggak sih ngomong? Paham dikit. Ibu nyuci pakai apaan? Iya pakai tangan. Jadi ibu ini kan bak. Ini waktu mau bilasin ya. Bilasin yang pertama udah pokoknya bilasin yang kita dianggap udah bahwa baju kita ini udah suci. Penting suci nih Bu. Enggak boleh air datang duluan. Ini air nih, masukin baju, enggak boleh. Yang boleh adalah baju masukin ke dalam bak, masukin air kocor. Oh iya itu mengapa apa itu mah. Dulu saya waktu masih kecil, waktu di pondok nyuci begitu tuh Bu.
Jadi kan nyuci nih, giles. Habis digiles kan ini kan air di ember nih. Saya masukin deh, cuci, masukin, gitu tuh. Bersih nggak? Bersih nggak? Saya nanya bersih, bersih nggak? Suci nggak? Enggak, enggak suci. Beda bersih, beda suci. Beda. Dia bersih, tapi enggak suci. Kenapa? Karena baju masuk ke dalam air. Mestinya air masuk baju. Air masuk ke dalam baju. Kayak ibu sekarang ngocor. Ibu-ibu kan, ibu kenal sama keran kan baru-baru aja. Kita dulu kan pakai timba. Pakai timba nih kan dimasukin ke dalam ember. Ya kan ember nih. Udah deh kita bilasin. Gitu. Ibu begitu enggak? Hah? Oh ke kali mah ya suci. Kenapa? Karena air mengalir suci. Air banyak. Tapi kan ibu-ibu air di kali kan di ember juga kan? Ya kan? Dikupiak di dalam kali. Oh langsung ke kali gitu. Kalau ada penunjukan tuh. Kali Jatobis itu tuh. Iya. Oh jadi ngebilas. Oh iya saya juga pernah ngalamin waktu di Lakanca nyuci di kali. Ngegiles terus gitu tuh. Langsung di kali. Ya itu lagi ngomongin air. Ya sudah ya Bu ya. Tolong ditandai mana dia? Adapun wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah diberi pelajaran bagi kita semua, semoga kita semua mengamalkannya bersama. Ibu yang hormati selesai, ibu yang kami hormati selesai sudah pengajian kita pada hari ini. Ya kan? Bukan itu sampai kayaknya pilek banget. Saya sebagai pengacara juga lagi. Wajibnya memakai suasana pembela hidup budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pada sama-sama Assalamualaikum Baik kemarin nggak ada nafas tadi itu. Wudunya pakai ini deh, disedot. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.